Terjebak di dalam lift berdua dengan bosnya yang tampan. Gadis miskin berkerudung ini berhasil memikat hati bosnya. Kehidupan Lina. Pagi itu, mentari baru saja menembus celah jendela kecil di kamar kontrakan Lina. Suara hiruk-pikuk kota sudah mulai terdengar dari jalanan. Klakson mobil, motor yang melintas, dan pedagang kaki lima yang berteriak menawarkan dagangan. Lina membuka mata perlahan, menarik napas panjang, dan mempersiapkan diri untuk hari yang panjang. Di meja kecilnya, segelas air putih dan roti sederhana menunggu sebagai sarapan cepat. Lina tahu, dia harus segera pergi jika ingin tidak terlambat. Pakaian kerjanya sederhana tapi rapi. Kemeja putih, rok hitam, dan hijab abu-abu yang diselempangkan dengan rapi. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada aksesoris berlebihan. Semua yang ia miliki harus digunakan dengan hemat, karena setiap rupiah sangat berharga. Setelah menyiapkan diri, Lina berjalan kaki beberapa blok menuju stasiun kereta. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena tekanan hidup yang selalu menuntutnya untuk kuat. Lina adalah gadis pekerja keras, anak tunggal dari keluarga sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai penjual buah di pasar, dan sejak kecil Lina sudah terbiasa mandiri. Dia tahu, jika ingin membantu keluarga, dia harus mampu berdiri sendiri. Di kantor besar tempat Lina magang, suasana berbeda sekali. Lantai marmer mengilap, AC dingin yang seolah menandai status, dan karyawan berpakaian rapi berlalu lalang membawa dokumen penting. Lina sering merasa kecil di antara mereka, tapi dia tidak pernah menunjukkan rasa minder itu. Setiap pagi, ia melangkah dengan kepala tegak, senyum ramah, dan semangat untuk belajar. Hari itu, Lina langsung menuju meja kerjanya. Komputer menyala, dokumen menumpuk, dan email baru sudah menunggu untuk dibaca. Lina menarik napas, membuka satu persatu dokumen, dan mulai mengatur prioritas. Setiap tugas dia lakukan dengan teliti. Kadang, beberapa karyawan senior memandangnya sekilas, beberapa dengan rasa penasaran, beberapa dengan sikap acuh, tapi Lina tidak pernah membiarkan hal itu mengganggu fokusnya. Saat istirahat makan siang, Lina hanya duduk di pojok kantin dengan bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. Sambil menyantap nasi kotak, ia membuka notebook kecil untuk mencatat ide-ide baru atau menulis rencana harian. Teman-temannya di kantor sering menanyakan mengapa dia selalu makan sendiri, tapi Lina hanya tersenyum. Baginya, ini bukan soal kesepian, tapi soal bertahan hidup dan fokus pada tujuan. Suatu hari, ia ingin hidup lebih layak dan membantu keluarga tanpa harus menunggu orang lain. Hidup Lina sederhana, tapi penuh disiplin. Setiap malam sebelum tidur, ia mengecek anggaran, menulis rencana esok hari, dan berdoa. Meski dunia terlihat berat, Lina percaya bahwa kerja keras dan ketulusan akan membawanya pada sesuatu yang lebih baik. Dalam diam, dia selalu menyimpan satu harapan. Suatu hari nanti, kesempatan akan datang, dan ia akan siap menyambutnya. Tanpa disadari, langkah Lina yang sederhana ini perlahan membentuknya menjadi sosok yang tangguh, cerdas, dan penuh pesona yang tersembunyi. Pesona yang akan membuat hati seseorang, entah siapa, tergerak di masa depan. Pertemuan pertama. Hari itu, suasana kantor besar terasa sibuk seperti biasanya. Suara telepon berdering, langkah kaki terdengar cepat di lantai marmer, dan aroma kopi segar dari cafetaria menyelimuti lobi. Lina melangkah masuk dengan tenang, membawa map berisi dokumen untuk laporan magangnya. Ia tersenyum kepada satpam yang menyapa ramah, membalas dengan nada sopan seperti biasa. Di tengah keramaian, sebuah kejadian kecil membuat langkah Lina terhenti. Beberapa dokumen yang dibawanya hampir terjatuh karena angin dari pintu otomatis. Lina cepat menunduk, mengamankan semua dokumen dengan cekatan. Wajahnya memerah malu karena hampir menarik perhatian orang lain. "Sepertinya kamu butuh bantuan,"
Suara rendah dan tegas tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Lina menoleh dan melihat seorang pria tinggi dengan jas hitam rapi berdiri di dekatnya. Rambutnya hitam, tertata rapi, dan wajahnya tampan namun tegas, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh perhatian. Lina terkejut sejenak, kemudian membungkuk sopan. "Terima kasih, Pak." Lina ragu, takut salah menyebut nama. "Saya Hafiz Ardiansyah, CEO perusahaan ini," ujar pria itu sambil tersenyum tipis, memperkenalkan dirinya dengan nada hangat tapi berwibawa. Lina tercekat. CEO? Tepat di depannya? Hatinya berdebar. Tapi ia berusaha tetap tenang. "Lina Maharani, magang di divisi administrasi, Pak. Maaf hampir merepotkan." Hafiz mengamati Lina dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Ia tidak panik atau berlebihan, tidak juga mencari perhatian. Ia hanya tulus, sopan, dan cekatan. Cara Lina menunduk, cara dia menata dokumen, semua memberi kesan bahwa ia bukan gadis biasa. Meski terlihat sederhana, ada keteguhan dan kecerdasan yang memancar. "Tidak apa-apa, Lina. Kebanyakan orang di sini pasti sudah terbiasa panik jika ada dokumen jatuh," kata Hafiz sambil tersenyum tipis. Nada suaranya ringan, tapi ada kekuatan yang membuat siapapun merasa dihargai. Lina tersenyum malu, sedikit menunduk lagi. "Terima kasih, Pak. Saya akan lebih hati-hati." Hafiz menatapnya beberapa detik lagi, kemudian melangkah maju sambil mengangkat satu dokumen yang tampak tercecer. "Ini jatuh juga, sepertinya dari tumpukanmu." Lina terkejut, tapi mengambil dokumen itu dengan cepat. Iya. Terima kasih banyak, Pak." Suaranya terdengar rendah, tapi penuh kejujuran. Hafiz tersenyum, ada kilatan kagum di matanya. "Lina, aku suka caramu menghadapi hal-hal kecil dengan tenang dan tulus. Itu sifat yang langka di dunia ini, tahu?" Lina tersentak. Tidak menyangka CEO perusahaan besar memujinya. Wajahnya memerah, tapi hatinya berbunga-bunga. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti." Hafiz mengangguk, kemudian menatap jam tangannya. "Aku harus ke rapat. Tapi Lina, tetap pertahankan sikapmu. Sifat sederhana tapi cerdas seperti ini akan membuka banyak pintu untukmu." Lina mengangguk, masih merasa terpesona oleh kehadiran Hafiz. Saat ia menatapnya pergi, ada rasa hangat yang mengalir di dada. Entah kenapa, pertemuan singkat ini meninggalkan kesan yang mendalam, bukan hanya karena Hafiz tampan dan berwibawa, tapi karena ketulusan dan perhatiannya yang tulus. Hari itu, Lina melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Pertemuan singkat itu seperti benih yang ditanam di hatinya, benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Terjebak di lift. Hari itu, suasana kantor sedikit lebih tenang dibanding biasanya. Lina baru saja menyelesaikan beberapa laporan dan sedang berjalan menuju lift untuk kembali ke ruang magangnya. Di lantai yang sama, Hafiz juga menuju lift setelah memeriksa email penting di kantornya. Lift itu tiba. Pintu terbuka, dan Lina melangkah masuk dengan hati-hati, memegang map dokumen. Tak lama setelah Hafiz masuk, pintu lift menutup perlahan. Namun, beberapa detik kemudian, lift berguncang ringan, kemudian berhenti sama sekali. "Haha, apa ini?" Lina menahan napas, merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Lift yang biasanya begitu mulus, kini dia membisu di antara lantai 10 dan 11. Hafiz menekan tombol darurat, lalu menatap Lina dengan tenang, meski matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Sepertinya lift ini mogok." "Tenang, kita akan segera dibantu." Lina mengangguk, mencoba menenangkan diri. Namun, rasanya sulit. Ruang kecil itu terasa semakin sempit. Suara mesin lift yang berhenti. Hanya gema napas mereka yang terdengar. "Maaf, Pak, saya takut."
Lina akhirnya mengakui dengan suara pelan. Wajahnya memerah. Hafiz tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku juga tidak bisa bilang ini nyaman. Tapi aku janji, kita akan baik-baik saja. Coba tarik napas dalam-dalam. Lina menuruti saran itu, menarik napas panjang, merasakan tubuhnya sedikit rileks. Ada sesuatu dalam ketenangan Hafiz yang membuatnya merasa aman, meski berada di ruang sempit dan terjebak. Waktu berlalu, dan mereka tetap di lift. Awalnya, suasana canggung. Lina duduk di sudut lift, memegangi map dokumen, sementara Hafiz berdiri di dekat panel tombol. Mereka berbicara sedikit, menanyakan kabar masing-masing, topik ringan seperti cuaca dan kegiatan kantor. Namun, lama-lama percakapan itu mulai mengalir lebih alami. Hafiz bertanya tentang Lina, keluarga, sekolah, pengalaman magangnya. Lina pun menjawab dengan jujur, sedikit gugup, tapi tetap percaya diri. Aku kagum, Lina, kata Hafiz tiba-tiba. Meski hidupmu sederhana, kau terlihat begitu kuat. Tidak banyak orang sepertimu. Lina menatapnya, terkejut. Kata-kata itu begitu tulus, membuat hatinya berdebar. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Ada jeda sejenak. Lift tetap diam, tapi keheningan kini terasa berbeda. Tidak canggung, tapi hangat. Lina menyadari ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Kehadiran Hafiz, meski hanya beberapa jam, membuatnya merasa aman dan dihargai. Kadang, aku ingin bisa menghentikan waktu, Hafiz tiba-tiba berkata, menatap Lina dengan serius. Momen seperti ini, langka. Lina menunduk, hati berdetak kencang. Ya, langka memang. Waktu terus berjalan, dan mereka berbagi cerita kecil, impian, pengalaman lucu, hingga hal-hal yang jarang orang ketahui tentang diri mereka. Ketegangan bercampur rasa canggung, namun juga muncul rasa ingin saling mengenal lebih dalam. Setelah hampir 2 jam, suara deru mesin terdengar. Lift mulai bergerak perlahan, menandakan bantuan datang. Lina dan Hafiz saling menatap, ada rasa lega, tapi juga sedikit kecewa. Momen yang begitu intim harus berakhir. Ketika pintu lift terbuka, Hafiz tersenyum, menatap Lina dengan mata yang sulit dijelaskan. Kau luar biasa, Lina. Tetap seperti ini, ya. Lina hanya bisa tersenyum malu. Hatinya berdebar kencang. Tanpa disadari, pertemuan singkat di lift itu meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Sebuah awal yang tidak terduga, tapi akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sisi lembut bos. Setelah peristiwa terjebak di lift beberapa hari lalu, suasana di kantor kembali seperti biasa. Namun, bagi Lina, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuatnya sulit melupakan pengalaman itu. Bagaimana seorang pria tampan dan berwibawa seperti Hafiz, yang terlihat dingin dan selalu tegas di kantor, bisa begitu sabar, hangat, dan lembut di dalam lift sempit itu. Hari itu, Lina sedang sibuk menyiapkan laporan untuk divisinya. Dokumen-dokumen berserakan di meja kecilnya, dan dia menatap layar komputer dengan fokus. Pikirannya sesekali melayang ke pertemuan di lift itu. Senyum tipis Hafiz, cara suaranya yang menenangkan, gestur tangannya yang sabar saat membantu dokumen yang hampir jatuh. Semuanya terulang di kepala Lina. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka, dan Hafiz masuk tanpa mengetuk, sesuatu yang jarang ia lakukan kecuali benar-benar penting. Lina menoleh, sedikit kaget. Pak? Hafiz. Iya. Aku hanya ingin mengecek proyek kalian, katanya sambil tersenyum tipis. Suaranya hangat, jauh dari nada tegas yang biasa ia tunjukkan di rapat-rapat kantor. Lina menahan napas, mencoba tetap fokus. Oh, iya Pak. Semua laporan sudah saya susun di sini. Hafiz melangkah mendekat, menatap dokumen yang ada di meja Lina. Saat dia mencondongkan tubuh, Lina bisa melihat sisi lain dari bosnya. Tidak hanya sosok ambisius dan serius,
tapi juga seseorang yang perhatian, teliti, dan manusiawi. Lina, Hafiz mulai berbicara. Aku ingin berterima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari ini. Aku perhatikan, meski kamu magang, kamu selalu teliti dan penuh dedikasi. Itu jarang aku lihat. Lina tersentak, merasa malu sekaligus senang. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Hafiz tersenyum lembut. Matanya menatap Lina lebih lama daripada yang seharusnya. Kau tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kadang aku lupa, kalian magang. Tapi kau tetap bisa bekerja dengan konsistensi yang luar biasa. Itu membuatku terkesan. Ada jeda sejenak. Lina menunduk, merasakan pipinya memanas. Tidak hanya karena pujian itu, tapi karena caranya Hafiz menatap, seperti benar-benar melihatnya. Melihat bukan hanya seorang pegawai magang, tapi seorang gadis dengan hati tulus, kerja keras, dan tekad yang kuat. Hafiz. Lina akhirnya mencoba bersuara. Anda sering begitu perhatian pada orang lain, Pak. Hafiz tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya sebentar ke jendela, kemudian kembali menatap Lina. Tidak selalu. Aku biasanya lebih fokus pada target, laporan, dan angka. Tapi, ada kalanya seseorang menunjukkan ketulusan dan dedikasi, dan aku tidak bisa menutup mata. Itu membuatku menghargai mereka, lebih dari biasanya. Lina mengangguk perlahan, merasa hangat. Saya senang bisa membantu, Pak. Itu sangat berarti bagi saya. Hafiz mencondongkan badan sedikit, menatap matanya langsung. Kau tahu, Lina, sifatmu yang tulus dan sederhana itu membuatmu berbeda. Di dunia ini, orang seperti kau jarang terlihat. Hati Lina berdebar. Kata-kata Hafiz tidak hanya memuji kerja kerasnya, tapi juga menyentuh sisi pribadinya, sisi yang selama ini jarang dihargai orang. Dia merasa dilihat, dihargai, dan aman. Saat Hafiz akhirnya meninggalkan ruangan, senyumnya tetap tersisa di benak Lina. Ia sadar satu hal, bosnya, yang selama ini tampak dingin dan tegas di kantor, ternyata memiliki sisi lembut yang jarang diperlihatkan kepada orang lain. Sisi lembut itu, yang Lina lihat di lift dan kini kembali terasa, membuat hatinya sulit diabaikan. Hari itu, Lina menyadari sesuatu. Tidak semua orang yang terlihat keras itu dingin. Dan ada seseorang di kantor besar ini yang, entah kenapa, perlahan mulai menembus hatinya. Obrolan tak terduga. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu-lampu utama mulai diredupkan, menyisakan cahaya hangat dari meja kerja dan layar komputer. Lina masih duduk di meja, menata laporan yang hampir selesai, ketika pintu ruang kerjanya dibuka lagi. Hafiz muncul, membawa secangkir kopi hitam hangat. Lina, ini untukmu, katanya sambil tersenyum tipis. Sepertinya kau butuh ini. Lina tersentak, menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Oh, terima kasih, Pak. Tapi Anda sendiri. Hafiz tersenyum. Aku baik-baik saja. Lagi pula, kopi ini untuk menemani obrolan kita sebentar. Lina menatapnya, sedikit bingung, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa gugupnya. Hafiz duduk di kursi di depannya, santai namun tetap memancarkan wibawa. Mereka mulai berbicara, awalnya tentang pekerjaan, namun percakapan itu perlahan meluas. Kau tahu, Hafiz memulai, menatap Lina dengan serius tapi lembut. Dulu aku tidak pernah membayangkan bisa berada di posisi ini secepat ini. Semua terasa begitu menegangkan. Lina menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa maksud Pak? Hafiz tersenyum tipis, menatap langit-langit sejenak. Menjadi CEO muda, banyak orang melihatku hanya dari hasil, kesuksesan, atau angka di laporan. Tapi sedikit yang tahu tentang perjalanan yang kulalui, tantangan yang kutemui, atau keraguan yang aku rasakan.
Lina merasa hatinya tersentuh. Ia tahu, di balik sosok tegas dan dingin Hafiz di kantor, ternyata ada sisi manusiawi yang jarang terlihat. Dengan lembut, ia bertanya, "Apa tantangan terbesar, Pak?" Hafiz menunduk sejenak, lalu menatap Lina lagi. Belajar percaya pada orang lain. Belajar mempercayai orang yang bekerja bersamamu. Dan belajar mempercayai hati sendiri. Lina tersenyum tipis, perlahan merasa nyaman. Saya juga belajar hal yang sama, Pak. Meski saya hanya magang, tapi banyak hal di kantor ini mengajarkan saya untuk percaya diri, untuk tidak takut gagal. Mereka berbagi tawa ringan. Suasana yang sebelumnya tegang kini hangat dan akrab. Hafiz mulai membuka diri lebih jauh. Dulu, aku juga sering merasa kesepian, Lina. Di tengah kesibukan, rasanya tidak ada yang benar-benar memahami. Tapi aku belajar bahwa, kadang, orang yang kita temui secara tak sengaja bisa memberi pengaruh besar dalam hidup kita. Lina tertegun, hatinya berdebar. Ia tidak menyangka percakapan ini akan menjadi begitu pribadi. Ia merasa seolah Hafiz berbicara langsung kepada hatinya, bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai manusia yang memiliki sisi rentan. Apa? Pak pernah punya impian yang berbeda? Lina bertanya, suara pelan. Hafiz tersenyum, menatap jauh keluar jendela kantor yang gelap. Aku selalu ingin bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia, bukan hanya mencapai target. Kadang, kesuksesan materi tidak cukup untuk itu. Tapi aku belajar, untuk memberi, kau harus mulai dari hati sendiri. Lina tersenyum, matanya berbinar. Ia merasa terhubung dengan Hafiz, lebih dari sekadar interaksi bos magang. Saya juga punya impian, untuk bisa membantu keluarga saya, dan suatu hari membuat mereka bangga tanpa harus meminta bantuan siapapun. Hafiz menatapnya. Matanya lembut tapi penuh perhatian. Kau tahu, Lina, orang yang tahu perjuangan dan tetap tulus seperti ini, jarang ditemui. Aku kagum padamu. Hati Lina berdebar, pipinya memanas. Tidak hanya karena kata-kata itu, tapi karena cara Hafiz menatapnya, penuh ketulusan, tanpa embel-embel wibawa atau status. Saat itu, ia menyadari satu hal. Pertemuan mereka di lift, perhatian Hafiz, dan percakapan ini, semuanya mulai menanam benih perasaan yang sulit diabaikan. Mereka berbicara hingga hampir tengah malam, tentang masa kecil, impian, dan hal-hal sederhana yang membuat mereka bahagia. Di ruang kantor yang hening itu, Lina merasa dunia seolah hanya mereka berdua. Sisi lembut Hafiz, yang jarang ditunjukkan kepada orang lain, kini jelas terlihat, dan Lina merasa tersentuh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika akhirnya Hafiz bangkit untuk pergi, ia menatap Lina dengan pandangan hangat. Terima kasih, Lina. Percakapan ini berarti bagi aku. Lina hanya tersenyum malu, hati berdebar. Ia tahu, malam itu bukan sekadar obrolan biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Kekaguman Hafiz. Beberapa hari setelah percakapan di malam sepi itu, suasana di kantor kembali sibuk seperti biasanya. Namun, bagi Hafiz, pandangannya sering melayang ke satu hal yang membuatnya sulit mengalihkan perhatian. Lina. Hari itu, Lina ditugaskan untuk menyiapkan laporan analisis proyek penting. Dokumen-dokumen berserakan di mejanya. Namun setiap angka dan grafik tersusun rapi, dengan catatan kecil yang menunjukkan ketelitian dan pemikiran kritis. Hafiz berdiri di belakangnya, menonton dari jarak beberapa langkah, memperhatikan setiap gerakannya. Lina, kau benar-benar cermat, Hafiz berkata. Suaranya rendah tapi terdengar jelas di telinga Lina. Aku jarang melihat seseorang, apalagi magang, bisa menyusun data dengan akurat sekaligus menambahkan insight seperti ini. Lina menoleh, sedikit tersipu. Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Hafiz tersenyum tipis.
Namun, di balik senyum itu, ada rasa kagum yang tulus. Baginya, Lina bukan sekadar pekerja magang yang patuh. Ia jujur, cerdas, dan penuh dedikasi. Sifat yang langka di dunia korporat yang penuh ambisi dan intrik. Dan kau juga, jujur. Hafiz menambahkan setelah beberapa saat diam. Aku memperhatikan. Kau tidak mencoba menyembunyikan kesalahan kecil atau menonjolkan diri. Itu sesuatu yang jarang kulihat. Lina terkejut. Merasa hatinya berdebar. Saya selalu percaya bahwa kejujuran itu penting, Pak. Terutama di tempat kerja. Hafiz menatapnya lebih lama. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Lina merasa berbeda. Tidak ada wibawa bos. Tidak ada jarak hierarki. Hanya seorang pria yang sungguh-sungguh menghargai integritas dan ketulusan seorang gadis magang. Sejak hari itu, Hafiz sering memperhatikan Lina dengan cara yang berbeda. Ia mulai memperhatikan detail kecil. Cara Lina tersenyum saat berhasil menyelesaikan tugas. Cara ia menatap dokumen dengan fokus. Bahkan cara ia menunduk sopan saat menanggapi instruksi. Setiap tindakan kecil itu membuat hati Hafiz semakin kagum. Di rapat pagi berikutnya, Hafiz bahkan diam-diam menahan diri untuk tidak memuji Lina di depan banyak orang. Ia ingin kekagumannya tetap bersifat pribadi, sesuatu yang hanya dia rasakan. Namun, setiap kali Lina menjelaskan ide atau solusi dengan cerdas, Hafiz tidak bisa menahan senyum tipis di bibirnya. Lina, Hafiz akhirnya berkata di sela rapat. Sikapmu sungguh mengesankan. Aku harap kau terus seperti ini. Jangan pernah merasa harus menyesuaikan diri hanya untuk terlihat hebat. Ketulusan dan kecerdasanmu sudah cukup. Lina menunduk. Pipinya memerah. Kata-kata itu menembus hatinya. Membuatnya merasa dihargai bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi juga karena dirinya sendiri. Saat rapat selesai, Hafiz berdiri beberapa detik lebih lama, menatap Lina yang sedang merapikan dokumennya. Ia sadar satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Kekagumannya terhadap Lina lebih dari sekadar rasa hormat profesional. Ia kagum pada ketulusan, kecerdasan, dan keberanian gadis sederhana itu untuk tetap berdiri tegak di dunia yang sering kejam. Di dalam hati, Hafiz tersenyum samar. Lina, kau benar-benar berbeda, gumamnya. Dan aku mulai tidak bisa berhenti memikirkanmu. Hati Lina tanpa sadar berdebar. Meski ia belum sepenuhnya menyadari bahwa perhatian Hafiz kini lebih dari sekadar bos kepada magang. Suatu ikatan perlahan terbentuk, halus tapi nyata, menandai awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Kembali ke dunia nyata. Pagi itu, lift yang beberapa hari lalu membuat mereka terjebak akhirnya diperbaiki. Suasana di kantor kembali seperti biasa. Dengan karyawan berlalu lalang dan suara mesin yang normal di gedung tinggi itu. Lina berdiri di depan pintu lift, menatap tombol yang kini menyala normal. Jantungnya masih sedikit berdebar, mengingat peristiwa di lift yang membuatnya merasa aneh, tapi juga hangat. Ketika pintu lift terbuka, Hafiz sudah berdiri di dalam, memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada senyum tipis seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang membuat Lina merasa seakan pandangan itu menembus hatinya. Selamat pagi, Lina. Hafiz berkata dengan nada santai, tapi matanya menatap lebih lama dari biasanya. Lina membalas dengan senyum sopan, menunduk sedikit. Selamat pagi, Pak. Mereka melangkah masuk bersama. Lift bergerak naik dengan tenang, tetapi suasana yang biasanya biasa saja kini terasa berbeda. Ada keheningan yang bukan canggung, tapi hangat, keheningan yang terasa penuh makna. Hafiz menatap Lina sekali lagi, kali ini dengan sedikit senyum tipis. Kau terlihat tenang hari ini, katanya, suaranya ringan tapi penuh perhatian. Lina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Iya, Pak, terima kasih. Ia mencoba tetap tenang, meski pandangan Hafiz terasa berbeda, hangat, dan menenangkan sekaligus membingungkan. Di dalam lift,
Lina tidak bisa menahan diri untuk berpikir ulang tentang beberapa hari terakhir. Percakapan mereka di malam sepi, kekaguman Hafiz, dan cara ia menunjukkan sisi lembutnya yang jarang terlihat. Semuanya membaur menjadi perasaan campur aduk yang belum pernah dirasakan Lina sebelumnya. Hafiz, di sisi lain, diam-diam memperhatikan Lina. Setiap gerakan kecilnya, cara ia menunduk saat menekan tombol lift, cara ia memegang map dokumen dengan hati-hati, semuanya membuat Hafiz semakin kagum. Pandangannya seolah ingin menahan waktu, ingin mengamati gadis sederhana ini lebih lama sebelum dunia nyata kembali menuntut mereka. Ketika lift mencapai lantai 10, pintu terbuka. Kedua langkah mereka keluar, kembali ke ritme sibuk kantor. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Hafiz menatap Lina sekali lagi, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya menahan diri. Lina menatapnya balik, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pandangan Hafiz padanya tidak seperti biasanya. Hangat, penuh perhatian, dan seakan menyimpan pesan yang belum tersampaikan. Mereka melangkah ke arah kantor masing-masing. Hati Lina berdebar. Ia tidak bisa menghilangkan rasa hangat yang tersisa dari pandangan Hafiz. Ia sadar satu hal, pertemuan singkat di lift, percakapan pribadi, dan cara Hafiz menatapnya. Semuanya meninggalkan jejak yang sulit diabaikan. Di tengah dunia nyata kantor yang sibuk, keduanya menyadari satu hal, hubungan mereka kini berbeda, meski belum ada kata-kata yang diucapkan. Ada perasaan yang mulai tumbuh, perlahan, lembut, dan tak terhindarkan. Dan bagi Lina, dunia yang biasanya monoton kini terasa sedikit berbeda. Ada rasa ingin tahu, campur aduk antara gugup dan senang, yang membuat hatinya terus memikirkan satu orang di lantai atas gedung itu. Tugas baru. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Lina duduk di mejanya, menyelesaikan beberapa laporan rutin, ketika suara lembut tapi tegas terdengar dari belakang. Lina, boleh aku bicara sebentar? Hafiz muncul di dekat mejanya, membawa ekspresi serius namun tenang. Lina menoleh. Jantungnya seketika berdebar kencang. Tentu, Pak. Suaranya terdengar sedikit gemetar meski ia berusaha tetap tenang. Hafiz menatapnya dengan mata yang tajam tapi hangat. Aku ingin memberimu proyek khusus. Ini proyek penting untuk divisi kita. Aku percaya kau bisa menangani ini dengan baik. Lina terkejut. Proyek khusus? Dari CEO perusahaan? Rasanya campuran antara senang, gugup, dan sedikit takut memenuhi dadanya. Proyek khusus, Pak. Suaranya hampir tidak terdengar. Ya, ini proyek strategis, dan aku ingin melihat kemampuanmu. Aku yakin kau bisa membawa perspektif baru. Hafiz menjelaskan sambil tersenyum tipis. Aku memilihmu bukan karena statusmu magang, tapi karena aku melihat ketulusan dan kecerdasan dalam caramu bekerja. Lina menunduk, pipinya memerah. Ia merasa dihargai, tapi juga tertekan. Tugas ini pasti berat, tapi diberikan langsung oleh Hafiz sendiri. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Hafiz mengangguk. Matanya masih menatap Lina penuh perhatian. Aku percaya padamu. Jangan takut untuk bertanya jika ada yang membingungkan. Aku ingin kau sukses, Lina. Di hati Lina, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tidak hanya karena kepercayaan Hafiz, tapi juga karena cara ia mempercayai Lina sepenuhnya. Rasanya seperti dunia yang biasanya membosankan dan penuh tekanan kini sedikit berubah. Seperti ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Sepanjang hari itu, Lina tidak bisa menahan rasa gugup sekaligus senangnya. Setiap langkah terasa lebih berarti. Setiap dokumen yang ia pegang, setiap catatan yang ia buat, terasa seolah memiliki tujuan yang lebih besar. Ia ingin membuktikan bahwa Hafiz tidak salah memilihnya. Di sisi lain, Hafiz diam-diam memperhatikan Lina dari jarak tertentu. Cara Lina menata dokumen, membaca data,
dan memikirkan solusi membuatnya semakin kagum. Kekagumannya bukan hanya karena profesionalisme Lina, tapi karena ketulusan dan semangat yang terpancar dari setiap tindakannya. Ini akan menjadi awal yang menarik, gumam Hafiz pada dirinya sendiri. Lina, kau membuatku melihat sesuatu yang berbeda. Cara kau bekerja, cara kau tulus, membuatku ingin melihat lebih banyak tentangmu. Dan bagi Lina, tugas baru ini bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan, sekaligus kesempatan untuk lebih dekat dengan seseorang yang perlahan mulai menempati ruang penting di hatinya. Malam lembur. Malam itu, kantor sudah hampir kosong. Lampu-lampu langit-langit menyinari lantai marmer dengan cahaya hangat, sementara suara ketukan keyboard dan kertas yang berbalik terdengar jelas di ruang kerja Lina. Lina menatap layar komputer dengan fokus, mencoba menyelesaikan laporan penting untuk proyek yang diberikan Hafiz. Tugas itu lebih kompleks dari yang ia bayangkan, tapi ia bertekad menunjukkan kemampuannya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. Lina, kau masih di sini? Hafiz berdiri di pintu ruangannya. Wajahnya sedikit lelah tapi matanya masih bersinar dengan perhatian. Lina tersenyum gugup. Iya, Pak. Saya ingin menyelesaikan laporan ini malam ini. Hafiz melangkah masuk, duduk di kursi di sebelahnya, sambil membuka laptopnya sendiri. Baik, kalau begitu, mari kita selesaikan bersama-sama. Selama beberapa jam berikutnya, mereka bekerja berdampingan. Lina memperhatikan setiap gerakan Hafiz, cara tangannya mengetik cepat, cara matanya menatap angka dan grafik dengan fokus, hingga sesekali senyum tipis yang muncul ketika menemukan solusi. Di sisi lain, Hafiz diam-diam memperhatikan Lina. Cara ia menatap layar, sesekali mengernyitkan dahi saat memikirkan masalah, dan senyum malu yang muncul saat ia berhasil menyelesaikan bagian tertentu. Semua membuat Hafiz semakin kagum. Kekagumannya bukan sekadar profesional, tapi juga pribadi. Lina, kau benar-benar teliti, Hafiz berkata setelah beberapa saat. Aku kagum bagaimana kau bisa tetap fokus meski ini sudah larut malam. Lina menunduk, pipinya memerah. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin melakukannya sebaik mungkin. Ada jeda. Suasana seketika hening. Hanya suara keyboard dan sesekali desahan lelah. Namun, keheningan itu terasa hangat, bukan canggung. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak pernah Lina rasakan sebelumnya. Hafiz menatapnya sebentar, kemudian mencondongkan badan sedikit. Kau tahu, Lina, cara kau bekerja, cara kau tulus dan tidak mencari perhatian, itu membuatku benar-benar menghargaimu. Jarang aku menemukan orang sepertimu. Lina menatapnya. Jantungnya berdebar. Tidak hanya karena kata-kata itu, tapi karena cara Hafiz menatapnya. Penuh perhatian, lembut, dan seakan ingin mengenal lebih jauh. Pak, Lina akhirnya bersuara pelan. Saya senang bisa belajar dari Anda. Ini berarti banyak bagi saya. Hafiz tersenyum. Matanya menatap dalam. Aku juga senang, Lina. Bukan hanya karena kerja kerasmu, tapi karena kepribadianmu. Kau membuat pekerjaan yang berat ini terasa lebih ringan. Malam itu, mereka tetap bekerja hingga hampir tengah malam. Lampu kantor menjadi satu-satunya cahaya. Keyboard dan dokumen menjadi saksi bisu dari kedekatan yang perlahan tumbuh. Ketika akhirnya mereka menutup laptop, Hafiz berdiri, menatap Lina dengan pandangan hangat. Kau sudah bekerja sangat baik malam ini. Aku bangga padamu. Lina tersenyum malu, menunduk sebentar. Terima kasih, Pak. Saya senang bisa bekerja dengan Anda. Momen itu terasa panjang. Ada rasa hangat yang mengalir, dan Lina merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia sadar satu hal. Kerja lembur malam ini bukan sekadar menyelesaikan laporan. Ini adalah malam di mana mereka mulai benar-benar mengenal satu sama lain, bukan hanya sebagai bos dan magang,
tapi sebagai dua orang yang perlahan membuka hati. Saat mereka meninggalkan kantor, lampu-lampu gedung yang mulai redup seakan menyaksikan sesuatu yang baru saja dimulai. Benih kedekatan dan rasa yang akan tumbuh di antara Lina dan Hafiz. Hujan dan payung. Hujan turun dengan deras ketika Lina keluar dari gedung kantor. Langit yang sebelumnya cerah kini gelap, dan tetesan hujan mulai membasahi jas hujan tipis yang dibawanya. Ia menatap jalanan yang basah, mencoba mencari ojek online, tapi hujan semakin deras dan jalanan macet membuatnya kesulitan. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar di belakangnya. Lina! Lina menoleh dan terkejut melihat Hafiz berlari ke arahnya. Jas hitamnya basah sedikit dari hujan, tetapi wajahnya tetap menenangkan. Tanpa berkata banyak, ia membuka payung besar yang dibawanya dan menundukkan tubuhnya, sehingga Lina bisa masuk di bawahnya. "Pak, ini tidak perlu," Lina berkata gugup. Pipinya memerah karena mereka kini sangat dekat. Hanya payung tipis yang memisahkan tubuh mereka dari hujan. Hafiz tersenyum tipis. Matanya menatapnya dengan hangat. "Lina, aku tidak bisa membiarkanmu basah. Kau sudah cukup berjuang malam tadi dengan lembur, dan aku rasa ini hal kecil yang bisa kulakukan." Lina menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Cara Hafiz memperhatikannya, cara ia menunduk untuk menyesuaikan posisi payung, dan suara lembutnya membuatnya merasa aman, dihargai, dan entah kenapa hatinya mulai bergetar. Mereka berjalan beriringan di trotoar basah, hanya dipisahkan oleh payung yang sama. Tetap ada jarak sopan, tetapi aura kedekatan yang tidak biasa terasa jelas. Lina sesekali mencuri pandang ke arah Hafiz, dan melihat tatapannya yang hangat namun fokus padanya, bukan pada jalanan atau lalu lintas. "Pak, kenapa Anda selalu perhatian begitu pada saya?" Lina akhirnya bertanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Hafiz tersenyum, sedikit menunduk agar tetesan hujan tidak mengenai wajahnya. "Karena, Lina, kau berbeda. Tidak banyak orang yang tulus, cerdas, dan membuatku merasa nyaman saat bersamanya." Lina menunduk, merasakan panas di pipinya. Kata-kata itu membuat hatinya berdebar lebih kencang daripada sebelumnya. Ia tidak bisa menahan senyum malu yang muncul di bibirnya. Mereka berhenti sebentar di bawah lampu jalan. Hujan masih turun, tapi momen itu terasa hening, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hafiz menatap Lina, dan tanpa sadar, Lina merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ada perhatian yang tulus, kelembutan yang jarang ia lihat di bosnya, dan aura yang membuat hatinya berdebar tak karuan. "Terima kasih, Pak, untuk payungnya, dan perhatian Anda," Lina akhirnya berkata. Suaranya lembut tapi gemetar sedikit. Hafiz menunduk tipis, senyumnya samar, matanya menatapnya dalam-dalam. "Tidak perlu berterima kasih, Lina. Aku senang bisa di sini bersamamu, walau hanya sesaat." Mereka melanjutkan perjalanan singkat menuju gerbang parkir. Hujan mulai mereda, tapi hati Lina tetap basah oleh perasaan yang sulit ia jelaskan, campuran antara kagum, gugup, dan rasa hangat yang perlahan tumbuh untuk bosnya. Saat Hafiz akhirnya menyerahkan payung padanya di depan mobil, ia menatap Lina sekali lagi. "Hati-hati di perjalanan, Lina. Dan jangan lupakan malam ini." Lina hanya bisa tersenyum malu, menatap Hafiz pergi, sementara hatinya berdebar tak karuan. Satu hal jelas di pikirannya, momen kecil ini, perhatian sederhana itu, telah menanam sesuatu yang sulit dihapus, benih perasaan yang semakin nyata untuk Hafiz. Makan siang bersama. Siang itu, kantin kantor terasa ramai seperti biasa. Suara gelas, piring, dan obrolan ringan memenuhi ruangan. Lina membawa bekal sederhana dari rumah, duduk di pojok meja yang biasanya ia gunakan. Namun kali ini, ia merasa berbeda. Hatinya sedikit berdebar, menyadari bahwa seseorang yang spesial mungkin akan menemaninya. Dan benar saja, tak lama kemudian,
Hafiz muncul. Ia tidak mengenakan jas resmi hari itu, hanya kemeja biru muda dan celana hitam rapi, tampak lebih santai dari biasanya. Hafiz tersenyum tipis ketika melihat Lina duduk, dan melangkah ke mejanya. "Bolehkah aku duduk di sini?" Hafiz bertanya. Lina menelan ludah, pipinya memerah, tapi ia mengangguk. "Tentu, Pak." Mereka duduk bersebelahan. Suasana sedikit canggung di awal. Namun Hafiz memecahkan keheningan dengan santai. "Lina, aku lihat kau selalu membawa bekal sendiri. Tidak ingin makan di kantin?" Lina tersenyum malu. "Oh, ya, Pak. Lebih hemat. Dan saya lebih nyaman dengan makanan yang saya bawa sendiri." Hafiz mengangguk. Matanya menatapnya penuh perhatian. "Aku mengerti. Tapi kau harus ingat, kadang istirahat itu penting, tidak hanya kerja keras." Lina menunduk sebentar. Hatinya hangat oleh perhatian itu. Tidak hanya sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang peduli. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat itu." Percakapan mereka berlanjut, dan Hafiz mulai menunjukkan perhatian yang lebih personal. Ia menanyakan hal-hal sederhana tentang Lina. Apakah ia cukup tidur? Apakah makanan yang ia bawa cukup? Bahkan apa yang membuatnya senang di luar kantor. "Lina, kau tampak lelah beberapa hari terakhir," Hafiz berkata lembut. "Jangan terlalu memaksakan diri. Aku ingin kau tetap sehat dan semangat." Lina menatapnya, terkejut sekaligus tersentuh. "Pak, saya baik-baik saja. Hanya sedikit sibuk dengan proyek. Tapi saya bisa mengatasinya." Hafiz tersenyum, matanya hangat dan menenangkan. "Aku tahu kau kuat, Lina. Tapi kekuatan itu lebih hebat jika disertai perhatian pada diri sendiri. Jangan lupakan itu." Selama makan siang, mereka berbagi tawa ringan, membahas hal-hal santai seperti film, musik, dan kebiasaan lucu karyawan lain. Tidak ada hierarki kantor di antara mereka saat itu. Hanya dua orang yang mulai mengenal sisi lain dari masing-masing. Lina merasa hatinya berdebar. Perhatian Hafiz, cara ia menatap dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membuatnya merasa istimewa. Bukan karena status atau jabatan, tapi karena ketulusan yang ia rasakan dari bosnya sendiri. Ketika makan siang selesai, Hafiz menatap Lina sekali lagi. "Terima kasih, Lina. Aku senang bisa makan siang bersamamu. Ini berbeda dari biasanya." Lina tersenyum malu, menunduk sebentar. "Saya juga senang, Pak. Ini menyenangkan." Momen itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi keduanya, makan siang santai itu menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih personal. Hafiz mulai melihat Lina bukan hanya sebagai magang yang cerdas, tapi sebagai seseorang yang mampu membuatnya merasa hangat dan nyaman, hal yang jarang ia rasakan dalam hidup yang penuh tekanan dan kesibukan. Dan bagi Lina, perhatian Hafiz yang personal itu meninggalkan rasa manis di hatinya. Satu hal jelas, hubungan mereka kini tidak lagi sekadar bos dan magang, tapi perlahan bergerak ke sesuatu yang lebih dekat dan intim. Perhatian kecil. Sejak proyek khusus diberikan, Lina mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berinteraksi dengan Hafiz. Tidak hanya saat rapat atau kerja lembur, tapi juga hal-hal kecil yang membuat hatinya berdebar. Suatu pagi, Lina masuk ke kantor dengan rambut sedikit berantakan akibat buru-buru naik ojek online dari rumah. Ia tersenyum malu saat menyadari beberapa helai rambutnya menempel di pipi. Tanpa disangka, Hafiz yang kebetulan lewat menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada lembut, "Rambutmu, ada sedikit yang menempel di pipi. Biar aku bantu sebentar." Lina terkejut, hati berdebar. Ia menunduk sebentar, merasa malu, tapi juga tersentuh. Tidak banyak orang yang peduli terhadap hal sepele seperti ini. Hafiz hanya menatapnya dengan perhatian tulus, lalu tersenyum tipis sebelum melanjutkan pekerjaannya. Hari lain, saat Lina membawa kopi hangat ke mejanya, Hafiz tiba-tiba menanyakan, "Kau suka kopi manis, kan?"
Lina mengangguk, terkejut bahwa Hafiz mengingat hal itu dari obrolan beberapa hari sebelumnya. Aku ingat kau bilang suka manis. Jadi aku sengaja menyiapkan yang sesuai. Hafiz menambahkan sambil menaruh gelas kopi di mejanya. Lina tersenyum malu, menatap gelas itu seolah menyimpan pesan yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Hatinya hangat, merasa dihargai dan dilihat bukan hanya sebagai magang, tapi sebagai pribadi dengan kebiasaan dan selera sendiri. Selama bekerja bersama Hafiz, perhatian kecil itu terus berlanjut. Ia memperhatikan bagaimana Lina menatap dokumen ketika fokus, memperhatikan jika Lina terlihat lelah, atau bahkan mengingat makanan ringan favoritnya di kantin. Semua hal itu tampak sederhana, tapi bagi Lina, setiap perhatian itu terasa begitu berarti. Di tengah kesibukan kantor yang padat, Hafiz juga selalu memastikan Lina tidak terlalu terbebani. Lina, kau sudah terlalu lama menatap layar. Istirahat sebentar. Minum air, katanya suatu sore. Matanya menatap dengan serius tapi hangat. Lina tersenyum, merasa perintah itu bukan hanya tentang pekerjaan, tapi karena Hafiz benar-benar peduli padanya. Momen-momen kecil ini menimbulkan rasa aman dan dihargai di hati Lina. Ia mulai menyadari satu hal, Hafiz tidak hanya kagum padanya karena kecerdasan dan kerja kerasnya, tapi juga menghargai dirinya sebagai seorang individu, dengan perhatian yang tulus dan detail yang jarang diperhatikan orang lain. Di dalam hatinya, Lina merasakan sesuatu yang hangat dan berbeda. Ia mulai menantikan interaksi kecil itu, senyum Hafiz, atau sekadar tatapannya yang penuh perhatian. Setiap hari, perhatian kecil Hafiz membuatnya merasa lebih dekat, lebih dihargai, dan semakin sulit untuk tidak memikirkan bosnya dengan cara yang berbeda. Gosip kantor. Sejak kerja lembur bersama dan perhatian kecil yang diberikan Hafiz, rekan-rekan kantor mulai menyadari perubahan sikap Hafiz terhadap Lina. Cara Hafiz menatapnya, caranya selalu menanyakan kabar atau kebiasaan kecilnya, bahkan senyum tipis yang selalu muncul ketika Lina berhasil menyelesaikan tugas. Semuanya mulai menjadi bahan bisik-bisik ringan di antara karyawan. Kau perhatikan nggak? Hafiz kayaknya suka sama Lina, deh. Bisik salah satu staf divisi administrasi saat mengambil kopi di kantin. Masa sih? Tapi iya, aku lihat dia selalu perhatian sama Lina. Beda dari biasanya sama orang lain. Sahut yang lain sambil menahan tawa kecil. Lina, yang saat itu sedang duduk di meja, tidak sengaja mendengar percakapan itu. Hatinya berdebar campur aduk. Malu, gugup, tapi juga sedikit tersentuh. Ia menyadari bahwa kedekatannya dengan Hafiz mulai terlihat dari luar, bahkan sebelum ia sendiri sepenuhnya menyadari perasaannya. Sementara itu, Hafiz tetap tenang di kantornya, tapi diam-diam ia tahu bahwa beberapa orang mulai memperhatikan interaksinya dengan Lina. Ia tidak terlalu peduli dengan gosip, tapi ada satu hal yang pasti. Ia benar-benar ingin Lina dihargai dan aman dari komentar negatif. Saat makan siang berikutnya, Hafiz duduk di meja Lina tanpa terlihat terganggu. Aku dengar beberapa orang mulai berspekulasi, katanya dengan nada ringan, tersenyum tipis. Lina tersentak, pipinya memerah. Pak, mereka, saya. Ia merasa gugup dan bingung harus menanggapi apa. Hafiz menatapnya. Matanya lembut. Jangan terlalu dipikirkan. Itu hanya gosip kecil. Yang penting, kau tetap fokus pada dirimu dan pekerjaanmu. Aku menghargai dirimu apa adanya. Lina. Lina tersenyum malu. Hatinya hangat. Kata-kata Hafiz membuatnya merasa aman. Seolah dunia luar tidak bisa menggoyahkan kedekatan mereka. Namun, gosip di kantor tetap berjalan. Beberapa rekan mulai menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik. Situasi ini membuat Lina sedikit cemas, tapi juga menyadarkan satu hal. Hubungannya dengan Hafiz kini tidak lagi bisa dianggap biasa. Ada sesuatu yang berkembang, sesuatu yang membuatnya sulit berpura-pura tidak peduli. Di sisi lain, Hafiz diam-diam menikmati momen ini. Ia tahu perhatian dan kedekatannya terhadap Lina mulai terlihat.
Tapi ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin semuanya berkembang secara alami, tanpa tekanan atau rumor yang bisa mengganggu Lina. Momen gosip ini, meski sederhana, menimbulkan ketegangan dan perasaan campur aduk di hati Lina. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya dihargai di mata bosnya, tapi juga mulai menjadi pusat perhatian, dan ini membuat hatinya lebih waspada, gugup, sekaligus berdebar karena ia tidak bisa menolak rasa nyaman dan hangat yang ia rasakan ketika Hafiz ada di dekatnya. Konflik. Beberapa minggu setelah kerja lembur, makan siang santai, dan perhatian kecil yang terus datang dari Hafiz, Lina mulai menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Hatinya semakin dekat pada bosnya. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan yang sulit diabaikan. Suatu sore, Lina duduk di ruang kerjanya sendiri, menatap laporan yang harus diselesaikan. Di luar, hujan turun ringan, menambah suasana hati yang muram. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, mencoba menenangkan diri. "Apa yang sedang kau pikirkan, Lina?" Tanya suara Hafiz lembut dari pintu, membuatnya tersentak. Hafiz berdiri di ambang pintu, raut wajahnya serius namun hangat. Lina menarik napas panjang. "Pak, saya merasa bingung. Saya takut, kalau saya terlalu dekat dengan Pak, ini bisa menjadi risiko bagi saya." Hafiz melangkah masuk dan duduk di seberang mejanya. Matanya menatap Lina dengan penuh perhatian. "Aku mengerti, Lina. Aku tahu hubungan ini bisa menjadi rumit. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan." Lina menunduk. Hatinya berdebar. "Tapi Pak, kalau orang-orang tahu, atau kalau saya salah langkah, saya bisa kehilangan kesempatan, atau lebih buruk lagi, membuat reputasi saya terganggu. Saya takut, Pak." Hafiz menghela napas, menatapnya dengan lembut. "Aku menghargai ketakutanmu. Dunia profesional memang keras, dan aku tidak ingin kau terjebak dalam risiko yang tidak perlu. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Apa yang aku rasakan bukan sekadar ketertarikan sesaat. Aku kagum pada dirimu, Lina. Tidak hanya karena kerja kerasmu, tapi karena dirimu yang tulus dan cerdas." Lina menatapnya. Matanya berair, bingung antara rasa senang dan takut. "Pak, saya juga. Saya merasa hal yang sama, tapi saya takut salah langkah." Hafiz mencondongkan badan sedikit. Matanya lembut. "Kau tidak harus mengambil risiko tanpa pertimbangan. Kita bisa melangkah perlahan. Aku akan selalu menghargai dirimu, dan aku tidak akan membuatmu merasa tertekan atau terancam." Hati Lina terasa hangat, tapi tetap campur aduk. Ia tersenyum tipis, merasa lega sekaligus masih ragu. "Terima kasih, Pak, karena mengerti dan menghargai perasaan saya." Hafiz tersenyum samar, matanya menatapnya penuh ketulusan. "Ini bukan tentang mengendalikan perasaanmu, Lina. Aku hanya ingin kita jujur pada diri sendiri, dan berhati-hati, tapi tetap membiarkan perasaan itu tumbuh perlahan." Momen itu menjadi titik balik bagi Lina. Ia sadar bahwa ketakutannya wajar, tapi perasaan yang tumbuh untuk Hafiz juga nyata. Konflik antara hati dan logika membuatnya gelisah, tapi kata-kata Hafiz memberinya keberanian untuk tetap jujur pada perasaannya, meski langkah berikutnya harus hati-hati. Di dalam hatinya, Lina tahu satu hal. Perasaan ini bukan hanya sekadar rasa kagum atau senang karena perhatian Hafiz. Ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin melangkah perlahan, tapi tetap terbuka pada kemungkinan. Dan bagi Hafiz, konflik Lina menjadi alasan untuk bersikap lebih sabar, lebih lembut, dan semakin menghargai gadis sederhana yang berhasil menembus sisi hatinya yang jarang ia tunjukkan. Pujian tulus. Hari itu, Lina baru saja menyelesaikan presentasi penting untuk proyek khusus yang dipercayakan Hafiz. Ia berdiri di ruang rapat, menahan napas sambil menunggu komentar dari bosnya. Semua karyawan yang hadir memberi anggukan kecil, tapi Lina tetap merasa tegang. Hafiz menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum.
Lina, aku ingin mengatakan sesuatu. Suaranya lembut, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Lina menelan ludah, hatinya berdebar. Ya, Pak. Hafiz melangkah mendekat. Matanya menatapnya dengan serius tapi hangat. Aku kagum padamu. Bukan hanya karena presentasi ini sempurna, tapi karena cara kau bekerja, teliti, cerdas, dan penuh integritas. Kau tidak pernah mencoba mencari pujian atau menonjolkan diri. Kau hanya melakukan yang terbaik, dengan ketulusan yang nyata. Lina menunduk, pipinya memerah, merasakan hangat yang menjalar di dadanya. Kata-kata Hafiz menembus hatinya lebih dalam daripada yang ia sangka. Ini bukan sekadar pujian biasa. Ini adalah pengakuan tulus dari seseorang yang ia kagumi. Pak, terima kasih. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Lina menjawab dengan suara gemetar. Hafiz tersenyum tipis, mencondongkan tubuh sedikit. Itu terlihat jelas. Lina, dan aku ingin kau tahu. Kualitas seperti ini jarang ditemui. Aku bangga melihatmu berkembang, dan aku menghargai setiap usaha yang kau lakukan. Kau membuatku percaya bahwa masih ada orang yang tulus bekerja bukan hanya demi keuntungan atau pujian, tapi karena hati mereka memang benar-benar ingin melakukan yang benar. Lina menatapnya, matanya berkaca-kaca, hatinya meleleh oleh pujian tulus itu. Ia merasa dihargai bukan hanya karena prestasi, tapi karena dirinya sendiri, ketulusan, kerja keras, dan integritasnya. Suasana rapat terasa hangat seketika, meski semua orang tetap memperhatikan. Namun bagi Lina, hanya satu hal yang ia dengar. Kata-kata Hafiz yang lembut dan tulus, membuatnya merasa diterima, dihargai, dan semakin dekat dengan bosnya. Hafiz menarik napas pelan sebelum menambahkan, Lina, aku tidak ingin kau merasa tertekan dengan pujian ini. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku melihatmu, benar-benar melihatmu, dan itu membuatku kagum setiap hari. Lina menunduk, tersenyum malu, tetapi hatinya penuh dengan perasaan hangat. Ia menyadari satu hal, kekaguman Hafiz bukan hanya profesional, tapi tulus, dan itu membuat hatinya meleleh, lebih dari kata-kata yang bisa ia ungkapkan. Sejak momen itu, sesuatu berubah. Perasaan Lina semakin sulit diabaikan, dan hubungan mereka, meski tetap formal di kantor, kini terasa lebih dekat secara emosional. Setiap perhatian Hafiz, setiap kata tulusnya, menembus hati Lina, menumbuhkan rasa kagum dan perasaan hangat yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Dinner pertama. Malam itu, restoran di pusat kota dipenuhi cahaya hangat. Suasana tenang, dengan musik instrumental lembut mengalun di latar. Hafiz sudah tiba lebih dulu, duduk di meja dengan pandangan serius tapi tenang, menunggu Lina. Lina melangkah masuk, jantungnya berdebar kencang. Ini bukan makan malam biasa. Ini pertama kalinya bosnya mengundang dia keluar dari kantor. Ia mengenakan pakaian rapi namun sederhana, dengan kerudung yang disampirkan lembut di bahunya. Hai, Lina. Terima kasih sudah datang. Hafiz menyapa dengan senyum tipis. Matanya menatapnya hangat. Terima kasih juga, Pak, atas undangannya. Lina menjawab, suaranya sedikit gemetar. Ia duduk di seberang Hafiz, mencoba menenangkan diri sambil menatap menu. Jangan terlalu tegang, Hafiz berkata sambil tersenyum. Ini tetap tentang proyek. Tapi aku ingin kita bisa berbicara lebih santai. Selama makan malam, mereka membahas proyek dengan serius, tapi nada percakapan tetap hangat dan santai. Hafiz sesekali menatap Lina dengan pandangan penuh perhatian, memperhatikan setiap detail, cara ia memilih menu, cara ia berbicara dengan tenang, hingga senyum malu yang muncul saat Hafiz memuji ide-idenya. Lina, aku benar-benar kagum dengan cara kau menangani proyek ini, Hafiz berkata sambil menatapnya. Tidak banyak orang yang bisa sehebat ini, apalagi dengan dedikasi dan ketulusan seperti kau. Lina tersipu, hatinya meleleh. Terima kasih, Pak, itu berarti banyak bagi saya.
Mereka tertawa ringan, berbagi cerita tentang hal-hal sederhana di kantor, kebiasaan lucu rekan kerja, dan sedikit tentang kehidupan pribadi masing-masing. Suasana santai itu membuat Lina merasa nyaman, seolah dunia di luar meja makan itu tidak ada. Hafiz mencondongkan badan sedikit, matanya menatap Lina dalam-dalam. Kau tahu, Lina, setiap kali kita bekerja bersama, aku merasa sesuatu yang berbeda. Kau membuat pekerjaan yang berat ini terasa lebih ringan, dan aku menghargai itu. Hati Lina berdebar tak karuan. Kata-kata itu bukan sekadar pujian profesional. Ada kehangatan dan ketulusan di baliknya, yang membuatnya merasa dihargai dan dekat. Makan malam itu berlanjut dengan suasana hangat dan intim. Mereka berbicara lebih banyak tentang mimpi dan harapan masing-masing, bukan hanya tentang pekerjaan. Hafiz bahkan tersenyum tipis ketika Lina menceritakan hal-hal sederhana yang membuatnya bahagia di luar kantor. Saat akhirnya mereka meninggalkan restoran, malam itu terasa berbeda. Lampu kota berkilau, dan suara mobil yang lalu lalang tidak mampu mengalahkan detak jantung Lina yang masih berdebar. Hafiz berjalan di sampingnya, menawarkan jaketnya saat angin malam meniup dingin, membuat hatinya semakin hangat. Di perjalanan pulang, keduanya diam-diam saling menatap sesekali. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, karena perhatian, senyum, dan kehangatan itu sudah cukup untuk membuat hati mereka semakin dekat. Malam itu, makan malam pertama bukan hanya tentang proyek. Itu adalah titik awal dari sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang mulai tumbuh perlahan, tapi semakin sulit untuk disembunyikan. Lina menyadari satu hal, bosnya kini bukan sekadar pemimpin di kantor, tapi seseorang yang mulai mengisi ruang penting di hatinya. Perasaan muncul. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu-lampu di langit-langit menyala lembut, dan suara ketukan keyboard Lina menjadi satu-satunya suara yang jelas terdengar. Ia sedang bekerja lembur, menyelesaikan bagian akhir proyek yang akan dipresentasikan besok. Hafiz duduk di kursi sebelahnya, menatap layar laptopnya sendiri sambil sesekali memberikan komentar ringan tentang pekerjaan Lina. Namun di hati Lina, setiap kata Hafiz terasa berbeda, hangat, tulus, dan penuh perhatian. Lina, kau menangani ini dengan sangat baik. Aku kagum pada cara kau berpikir, Hafiz berkata sambil menatapnya. Matanya menyorot dengan penuh pengakuan. Lina menunduk. Pipinya memerah. Hatinya berdebar cepat. Tapi bukan karena canggung biasa. Ada sesuatu yang baru yang muncul. Perasaan yang lebih dari sekadar kagum pada bosnya. Ia mulai menyadari bahwa ia menantikan perhatian Hafiz. Merasa bahagia saat dipuji. Dan hatinya hangat setiap kali Hafiz tersenyum padanya. Saat mereka berdua menyelesaikan dokumen terakhir, Hafiz menatap Lina sebentar. Lina, kau tahu, aku senang bekerja bersamamu. Kau membuat pekerjaan yang berat ini terasa lebih ringan. Hati Lina terasa seperti meleleh. Ia menatap Hafiz, mencoba memahami perasaan yang baru muncul dalam dirinya. Pak, saya juga senang bekerja dengan Anda. Selalu merasa nyaman. Lina akhirnya berkata, suaranya pelan dan sedikit gemetar. Keheningan sesaat muncul di antara mereka. Tidak ada kata-kata lain yang perlu diucapkan, karena tatapan, senyum tipis, dan aura perhatian Hafiz sudah cukup membuat hati Lina bergetar. Ia menyadari satu hal yang membuatnya gelisah sekaligus bahagia. Ini bukan sekadar rasa kagum atau rasa hormat terhadap bosnya. Ini, rasa yang lebih pribadi, lebih hangat, dan lebih nyata. Di dalam hatinya, Lina bergumam pelan. Apakah ini perasaan cinta? Malam itu, ketika mereka menutup laptop dan bersiap meninggalkan kantor, perasaan itu tetap ada, bergetar, hangat, dan tak bisa disembunyikan. Lina menyadari bahwa hatinya kini mulai terbuka untuk Hafiz, bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang istimewa. Dan bagi Hafiz, diam-diam ia juga merasakan hal yang sama. Setiap senyum, setiap perhatian Lina, membuat hatinya semakin sulit menahan perasaan yang tumbuh di antara mereka.
Malam itu, kedekatan mereka tidak hanya soal proyek, tapi soal hati yang mulai berbicara, perlahan tapi pasti. Halangan kantor. Sejak perhatian Hafiz terhadap Lina terlihat lebih jelas, beberapa rekan mulai mengamati interaksi mereka dengan rasa ingin tahu, dan tidak sedikit yang merasa iri atau khawatir. Kau lihat Hafiz kemarin di kantin? Kayaknya terlalu perhatian sama Lina, deh. Bisik seorang staf sambil menatap Lina yang sedang mengambil kopi. Ya, aku dengar dia sering lembur sama Hafiz. Jangan sampai ada gosip, bisa repot nanti, sahut yang lain, sambil melempar pandangan waspada ke arah Lina. Lina yang mendengar bisik-bisik itu merasa hati berdebar. Ia mencoba tetap tenang, tapi perasaan gugup muncul. Ia tidak ingin masalah kantor merusak hubungannya dengan Hafiz, atau setidaknya, perhatian tulus yang ia rasakan. Suatu siang, saat ia sedang membawa dokumen ke ruang Hafiz, salah satu rekan menghentikannya. Lina, kau tidak seharusnya terlalu dekat dengan Hafiz. Banyak orang mulai berspekulasi, dan bisa berdampak buruk pada reputasimu, kata rekan itu dengan nada setengah memperingatkan, setengah menghakimi. Lina menunduk sebentar, perasaan campur aduk muncul, takut, bingung, tapi juga defensif. Terima kasih atas peringatannya, tapi saya hanya fokus pada pekerjaan saya, jawabnya dengan tenang, mencoba menahan jantungnya yang berdebar. Namun, halangan tidak berhenti di situ. Beberapa laporan kecil dikirim ke Hafiz, berisi komentar tentang kedekatan mereka, membuatnya sedikit waspada. Hafiz menghela napas saat membaca laporan itu. Matanya menatap Lina yang sedang bekerja di mejanya. Setelah rapat sore itu, Hafiz memanggil Lina ke ruangannya. Lina, aku tahu beberapa orang mencoba menciptakan keributan tentang kita. Aku ingin kau tahu, jangan khawatir. Aku menghargaimu, dan aku tidak akan membiarkan hal itu memengaruhimu, kata Hafiz. Matanya menatapnya dengan serius tapi lembut. Lina menatapnya, merasa lega, tapi juga cemas. Pak, saya juga tidak ingin masalah ini mengganggu pekerjaan kita, atau perasaan saya, katanya pelan. Hafiz tersenyum tipis, mencondongkan badan sedikit. Kau melakukan hal yang benar dengan tetap fokus. Biarkan orang lain berspekulasi. Kita tidak bisa mengontrol pikiran mereka, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Drama kecil itu, meski membuat hati Lina gugup, justru memperkuat kedekatan mereka. Ia menyadari satu hal, meski ada halangan dari luar, perhatian dan perlindungan Hafiz membuatnya merasa aman. Ia mulai menyadari bahwa hubungan ini, walau penuh risiko, layak untuk dijaga. Saat meninggalkan kantor malam itu, Lina menatap lampu-lampu gedung yang basah karena hujan ringan. Di hatinya muncul tekad kecil. Ia akan tetap profesional, tapi tidak akan menahan perasaan yang perlahan tumbuh untuk Hafiz. Dan bagi Hafiz, halangan kecil ini semakin memperkuat keinginannya untuk menjaga Lina, bukan hanya sebagai magang, tapi sebagai seseorang yang semakin berarti di hatinya. Pengakuan kecil. Siang itu, kantor terasa hangat meski lampu-lampu menyala seperti biasa. Lina sedang berjalan di lorong menuju ruang rapat ketika Hafiz tiba-tiba menyapanya dari belakang. Lina, sebentar, boleh? Hafiz memanggil dengan suara lembut. Lina menoleh, hatinya berdebar. Ya, Pak. Hafiz tersenyum tipis. Matanya menatapnya dengan penuh perhatian. Aku ingin bilang, aku kagum pada cara kau bekerja. Bukan hanya karena proyek ini, tapi cara kau menghadapi segala tekanan dengan tenang, fokus, dan tetap tulus. Itu jarang kutemui pada orang lain. Lina menunduk, pipinya memerah. Kata-kata itu membuat hatinya hangat sekaligus gugup. Ia merasa perasaan yang selama ini tumbuh mulai lebih sulit diabaikan. Tapi, Pak, Lina akhirnya berkata, suaranya pelan dan sedikit gemetar. Saya juga takut kalau terlalu dekat dengan Pak. Saya bisa salah langkah. Hafiz melangkah lebih dekat, menatapnya dengan serius tapi lembut.
Aku mengerti ketakutanmu. Tapi aku ingin kau tahu, perasaanku padamu tulus. Aku menghargaimu, Lina, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang membuatku merasa nyaman dan berbeda. Hati Lina terasa meledak dalam diam. Kata-kata itu membuatnya gugup, tapi juga hangat. Ia menyadari bahwa perasaannya sendiri bukan sekadar kagum pada bosnya. Ada rasa yang lebih dalam, yang kini semakin sulit disembunyikan. Pak, saya juga merasa hal yang sama. Lina akhirnya mengakui dengan suara pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Tapi saya takut risiko yang ada. Hafiz tersenyum tipis, mencondongkan badan sedikit. Kau tidak sendiri, Lina. Kita bisa melangkah perlahan, hati-hati. Tapi tetap jujur pada perasaan kita. Aku ingin kau tahu, aku menghargaimu lebih dari sekadar kata-kata atau proyek ini. Lina menunduk sebentar, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Dilema di hatinya terasa kuat, rasa kagum, takut, dan hangat bercampur menjadi satu. Namun satu hal jelas, pujian dan pengakuan Hafiz membuatnya merasa dihargai, istimewa, dan semakin sulit menahan perasaan yang selama ini dipendam. Saat Hafiz berjalan meninggalkannya untuk kembali ke ruangannya, Lina berdiri sejenak di lorong, menatap lantai, dan bergumam pelan di dalam hati. Perasaan ini, aku tidak bisa menolaknya lagi. Momen singkat itu menjadi titik balik kecil. Pengakuan Hafiz, walau sederhana, menimbulkan gelombang perasaan yang tidak bisa diabaikan. Lina menyadari satu hal. Hatinya telah jatuh, perlahan tapi pasti, pada bosnya sendiri. Kejutan di kantor. Pagi itu, Lina masuk ke kantor dengan perasaan masih tersisa dari pengakuan kecil Hafiz beberapa hari sebelumnya. Ia mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Tapi hatinya tak henti-hentinya berdebar ketika mengingat tatapan dan kata-kata bosnya. Saat ia melewati mejanya, sesuatu yang berbeda langsung menarik perhatiannya. Di atas mejanya terdapat sebuah kotak kecil berwarna biru tua dengan pita tipis, disertai secari kertas bertuliskan, "Untuk Lina, semoga harimu secerah senyummu." Lina terkejut. Ia menatap sekeliling kantor, memastikan tidak ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Perlahan, ia membuka kotak itu dan menemukan segelas kopi hangat dengan camilan kecil, favoritnya, dan sebuah sticky note kecil lagi. Terima kasih sudah bekerja dengan tulus. Semoga ini membuat pagimu lebih menyenangkan. Hafiz. Hati Lina meledak dalam diam. Ia tersenyum lebar. Pipinya memerah. Perhatian kecil itu terasa begitu manis dan tulus. Bukan sekadar basa-basi. Ia merasakan hangatnya hati yang sulit dijelaskan. Seperti mendapat energi positif dari seseorang yang benar-benar peduli padanya. Saat Hafiz muncul dari mejanya sendiri, tersenyum tipis, Lina menatapnya malu. "Pak, ini terlalu perhatian," katanya sambil tertawa ringan, masih merasa gugup. Hafiz mengangkat bahu santai, matanya menatap Lina dengan hangat. "Aku hanya ingin kau tahu, aku memperhatikan hal-hal kecil tentangmu, Lina. Kau bekerja keras dan tulus. Jadi sedikit kejutan seperti ini seharusnya pantas untukmu." Lina menunduk sebentar. Hatinya meleleh. "Terima kasih, Pak. Ini sangat menyenangkan. Membuat hari saya jadi cerah." Hafiz tersenyum samar, lalu kembali ke mejanya. Tapi tatapannya tetap hangat saat Lina menikmati kejutan kecil itu. Selama hari itu, setiap kali Lina melihat kotak kecil di mejanya, senyum tak bisa lepas dari wajahnya. Ia menyadari satu hal, perhatian Hafiz bukan sekadar profesional atau formalitas, tapi tulus, dan itu membuat hatinya semakin dekat, semakin hangat, dan semakin sulit menahan perasaan yang terus tumbuh. Kejutan kecil itu menjadi pengingat manis bahwa dalam dunia yang sibuk dan penuh tekanan, ada seseorang yang benar-benar melihatnya, menghargainya, dan mulai mengambil tempat istimewa di hatinya. Rasa canggung. Hari itu, kantor terasa berbeda bagi Lina.
Setelah beberapa kejutan kecil dan perhatian personal dari Hafiz, hatinya semakin sulit menenangkan diri. Setiap interaksi dengan Hafiz membuatnya tersipu, jantungnya berdebar lebih cepat, dan pikirannya sering melayang pada momen-momen sebelumnya. Saat mereka bertemu di lorong menuju ruang rapat, Hafiz menatap Lina dengan senyum tipis seperti biasa, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Lina menahan napas. Ia merasa canggung. "Selamat pagi, Lina." Hafiz menyapa. Suaranya hangat namun lembut. "Selamat pagi, Pak." Lina menjawab, sedikit tergagap. Ia menunduk sebentar, menahan pipinya yang memerah. Di ruang rapat, suasana pun tidak kalah canggung. Hafiz duduk di sisi meja yang sama seperti biasa, tapi kini setiap kali ia menatap Lina untuk menegaskan poin dalam diskusi, Lina merasa sulit menatap balik tanpa hati berdebar. Bahkan saat Hafiz tertawa tipis atas ide Lina, ia merasa campur aduk, senang, gugup, dan malu sekaligus. Setelah rapat selesai, mereka berdua berdiri di lorong. Ada jarak sopan, tapi keduanya tahu ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Hafiz membuka mulut untuk berbicara, lalu menutupnya lagi, seolah memilih kata yang tepat. Lina menatapnya, mencoba tetap tenang, tapi hati dan pikirannya berantakan. "Lina, maksudku." Hafiz akhirnya memulai, suaranya terdengar sedikit ragu. Lina menunduk, jantungnya berdebar kencang. "Pak, saya juga, Ia berhenti, tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-kata biasa pun terasa berat di mulutnya. Momen itu berlangsung singkat tapi intens. Mereka berdua menyadari satu hal, kedekatan mereka bukan lagi sekadar hubungan profesional. Ada rasa yang tumbuh, hangat, dan sulit diabaikan. Dan karena itu, setiap percakapan ringan, senyum, atau perhatian kecil kini membawa ketegangan yang manis sekaligus membingungkan. Lina menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. "Pak, mungkin kita, sebaiknya tetap fokus pada pekerjaan dulu," katanya pelan, mencoba menutupi kegugupannya. Hafiz tersenyum samar, mengangguk. "Ya, kau benar, Lina. Kita tetap profesional. Tapi, aku tidak bisa menolak perasaan ini sepenuhnya. Aku hanya ingin kau tahu, aku menghargai dirimu, lebih dari yang bisa kuungkapkan secara profesional." Lina menunduk, pipinya memerah. Hatinya meleleh sekaligus bingung. Ia sadar satu hal, semakin dekat mereka, semakin besar dilema di hatinya. Ketegangan itu manis, tapi juga membuatnya canggung, karena ia harus menyeimbangkan perasaan pribadinya dengan dunia profesional yang membatasi mereka. Ketika akhirnya mereka berpisah di lorong kantor, keduanya diam-diam saling menatap, dan rasa canggung itu tetap menggantung, sebuah tanda bahwa perasaan mereka semakin nyata, tapi belum bisa sepenuhnya diungkapkan. Perjalanan bisnis. Suasana kantor pagi itu terasa berbeda. Hafiz menatap Lina sambil memegang agenda perjalanan bisnis yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. "Lina, aku ingin kau ikut perjalanan bisnis ini. Kau akan membantuku menangani beberapa presentasi klien," Hafiz berkata. Matanya menatap Lina dengan serius tapi hangat. Lina terkejut. Jantungnya berdebar cepat. "Pak, benar-benar saya, Pak? Apakah saya cukup siap?" Hafiz tersenyum tipis. "Aku yakin kau bisa. Aku ingin kau melihat sendiri bagaimana dunia bisnis berjalan di luar kantor. Sekaligus aku ingin bekerja lebih dekat denganmu selama proyek ini." Hati Lina berdebar campur aduk. Senang, gugup, dan sedikit takut. Senang karena dipercaya. Gugup karena harus dekat dengan Hafiz di luar kantor. Dan takut karena perasaan yang perlahan tumbuh mungkin akan lebih sulit dikontrol. Mereka terbang bersama dalam penerbangan pagi, duduk bersebelahan. Sepanjang perjalanan, Hafiz banyak berbicara tentang strategi proyek, namun nada bicaranya lembut dan penuh perhatian. Ia sesekali menatap Lina, memastikan ia mengerti setiap detail, dan memperhatikan reaksi Lina saat menjelaskan sesuatu.
Di hotel, mereka bekerja bersama di ruang konferensi kecil. Saat Lina menyiapkan materi presentasi, Hafiz duduk di sampingnya, sesekali memberikan masukan dengan suara yang rendah dan hangat. Setiap kali Hafiz mencondongkan tubuh untuk menunjuk layar laptop, Lina merasakan ketegangan yang manis. Jarak fisik mereka lebih dekat dari biasanya, dan aroma parfum Hafiz membuat hatinya berdebar. Lina, kau benar-benar memahami inti proyek ini dengan baik. Hafiz berkata sambil menatapnya, senyumnya tipis tapi tulus. Aku kagum padamu setiap kali kau menjelaskan sesuatu dengan jelas dan tenang. Lina menunduk, pipinya memerah. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Malamnya, setelah makan malam dengan tim klien, Hafiz dan Lina berjalan sebentar di balkon hotel. Lampu kota dan suara malam menambah suasana tenang. Hafiz menawarkan jaketnya saat angin malam berhembus, dan Lina tersenyum malu. Terima kasih, Pak. Selalu perhatian. Lina berkata, hatinya terasa hangat. Hafiz tersenyum tipis. Aku ingin kau merasa nyaman, Lina. Tidak hanya dalam proyek, tapi juga di sekitarku. Selama beberapa hari perjalanan itu, interaksi mereka semakin intens. Kerja bersama, diskusi santai, berjalan-jalan sebentar untuk melepas penat, dan perhatian kecil yang terus diberikan Hafiz. Semua momen itu membuat kedekatan mereka semakin terasa, dan perasaan Lina yang sudah tumbuh menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Di malam terakhir, Lina duduk di balkon hotel, menatap kota dari ketinggian. Ia menyadari satu hal, perjalanan bisnis ini bukan hanya tentang proyek. Ini tentang kedekatan mereka, perhatian yang tulus, dan perasaan yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kagum. Perasaan yang mulai bisa ia sebut sebagai cinta. Malam bintang. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu-lampu gedung di sekeliling berkilau, dan langit gelap dipenuhi bintang-bintang yang tampak jelas dari rooftop. Lina dan Hafiz berdiri di sana, menikmati ketenangan yang jarang mereka rasakan di tengah kesibukan kantor. Aku senang kau mau ikut ke rooftop malam ini, Hafiz berkata lembut. Matanya menatap Lina dengan hangat. Kadang, melihat kota dari sini membuat segalanya terasa lebih tenang. Lina tersenyum malu, merasakan hangat di dada. Iya, saya juga suka. Terasa beda, Pak. Seolah bisa melupakan semua tekanan di kantor sejenak. Mereka berdiri berdampingan. Namun ada jarak yang terasa dekat karena keheningan yang nyaman. Hafiz memecahkan kesunyian dengan pertanyaan ringan, tapi dalam. Lina, apa impianmu selain pekerjaan? Apa yang membuatmu bahagia? Lina menatap bintang-bintang, menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku ingin hidup sederhana tapi bermakna. Bisa membantu keluarga, punya pekerjaan yang aku cintai, dan bisa membuat orang lain bahagia, Pak. Hafiz tersenyum, menatapnya dengan kagum. Aku bisa melihat itu dalam cara kau bekerja. Ketulusanmu membuat semua orang di sekitarmu merasa nyaman, termasuk aku. Lina menunduk sebentar, hatinya hangat. Terima kasih, Pak. Saya senang bisa bekerja bersama Anda. Tidak hanya belajar tentang pekerjaan, tapi banyak hal lain. Hafiz mencondongkan badan sedikit. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku juga merasa begitu. Lina, bukan hanya karena kau cerdas dan bertanggung jawab, tapi karena kau membuatku merasa ada yang bisa dipercaya, ada yang bisa membuatku tenang. Mereka berbagi tawa ringan saat Lina menceritakan hal-hal kecil dari masa kecilnya, tentang kebiasaan lucu teman kantor, dan mimpi-mimpi yang sederhana tapi tulus. Hafiz mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyelipkan komentar hangat atau senyum tipis yang membuat hati Lina meleleh. Di tengah malam yang hening, Lina menyadari satu hal, jarak antara mereka tidak lagi sekadar profesional. Ada kehangatan, perhatian, dan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Ia menatap Hafiz sebentar, pipinya memerah, hati berdebar. Hafiz,
yang menatap langit bintang di atas, menoleh dan tersenyum samar pada Lina. Lina, malam ini terasa istimewa. Terima kasih sudah berbagi cerita dan mimpi denganku. Lina tersenyum malu, menunduk sebentar. Saya juga, Pak, merasa istimewa. Malam itu, di rooftop kantor, bintang-bintang menjadi saksi kedekatan mereka. Cerita dan mimpi yang dibagikan membuat hubungan mereka semakin erat, membangun rasa percaya dan kehangatan yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan bos dan magang. Dan di hati Lina, satu hal jelas. Malam ini membuatnya semakin sulit menahan perasaan yang tumbuh untuk Hafiz, yang kini terasa begitu nyata dan dekat. Tantangan baru. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Hafiz berdiri di depan tim, menjelaskan proyek besar yang baru saja diterima perusahaan. Proyek ini menuntut kerjasama yang ketat, analisis mendalam, dan presentasi yang sempurna di hadapan klien penting. Lina, aku ingin kau menjadi bagian inti tim ini. Aku akan bekerja langsung bersamamu untuk beberapa bagian penting. Hafiz berkata sambil menatapnya. Matanya serius tapi hangat. Lina merasakan campuran kegembiraan dan gugup. Ini adalah kesempatan besar. Tapi juga berarti mereka harus lebih sering berinteraksi, lebih intens, dan di bawah tekanan tinggi. Hatinya berdebar, bukan hanya karena tanggung jawab pekerjaan, tapi juga karena dekatnya Hafiz yang kini terasa semakin nyata. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bekerja hampir tanpa henti. Di ruang rapat, di depan laptop, dan saat lembur di malam hari, Lina dan Hafiz sering duduk bersebelahan. Setiap kali Hafiz mencondongkan tubuh untuk menunjuk layar, setiap kali tangannya hampir menyentuh tangannya saat menandai dokumen, ketegangan di antara mereka terasa manis namun membingungkan. Lina, kau mengerti analisis ini dengan cepat. Aku kagum dengan kemampuanmu, Hafiz berkata. Matanya menatap Lina dengan penuh pengakuan. Lina menunduk sebentar. Pipinya memerah. Terima kasih, Pak. Saya berusaha sebaik mungkin. Ketegangan meningkat bukan hanya karena tekanan proyek, tapi karena chemistry mereka yang sulit diabaikan. Mereka saling menatap lebih lama dari biasanya, tertawa kecil di momen-momen santai, dan perhatian kecil Hafiz yang selalu muncul membuat Lina merasa hangat. Suatu malam, setelah rapat panjang selesai, Hafiz menatap Lina dengan serius. Lina, proyek ini menuntut kerja keras, tapi aku ingin kau tahu, aku senang bisa bekerja bersamamu. Kau membuat semua tekanan ini terasa lebih ringan. Hati Lina berdebar kencang. Ia tersenyum malu. Pak, saya juga senang bisa bekerja dengan Anda. Setiap momen membuat saya belajar banyak. Ketegangan profesional dan chemistry mereka menciptakan aura yang unik. Di satu sisi ada tekanan dan tanggung jawab besar, di sisi lain ada perhatian, senyum, dan interaksi yang membuat hati Lina meleleh. Mereka sadar satu sama lain lebih dekat dari sebelumnya, dan perasaan yang tumbuh semakin sulit untuk disembunyikan. Hari demi hari proyek besar itu berjalan, membawa mereka lebih sering bersama, menuntut fokus dan kerja keras, tapi juga semakin memperkuat kedekatan emosional. Lina menyadari satu hal, tantangan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang perasaan yang perlahan menjadi nyata antara dirinya dan Hafiz. Rahasia terungkap. Malam itu, kantor sudah sepi. Hujan turun perlahan di luar jendela. Suara tetesan air menambah suasana hening yang hangat. Lina masih menuntaskan beberapa dokumen proyek, sementara Hafiz duduk di seberang mejanya, memandang layar laptopnya sendiri namun sesekali menatap Lina dengan tatapan lembut. Setelah beberapa saat, Hafiz menutup laptopnya dan menoleh ke Lina. Lina, aku ingin bicara sesuatu yang jarang aku ceritakan pada orang lain, katanya, suaranya rendah tapi tulus. Lina menatapnya, terdiam sejenak, hatinya berdebar, merasakan campuran penasaran dan gugup. Ya, Pak, boleh. Jawabnya pelan. Hafiz menarik napas. Matanya menatap ke arah luar jendela sebentar sebelum kembali menatap Lina. Kadang,
Orang melihatku sebagai bos yang tegas, profesional, dan selalu kuat. Tapi, ada saatnya aku merasa lelah, ragu, atau takut gagal. Jarang sekali aku menunjukkan sisi itu kepada siapapun. Kau membuatku merasa nyaman untuk terbuka sedikit, Lina. Lina menunduk, hatinya hangat. Kata-kata itu begitu jujur, begitu tulus, dan menembus hatinya. Ia terpesona melihat sisi lain Hafiz yang selama ini jarang ia lihat. Sisi manusiawi yang lembut, rentan, namun tetap memancarkan kekuatan. Pak, saya senang Anda bisa berbagi hal itu dengan saya. Lina berkata pelan, matanya bersinar. Saya merasa terhormat, dan saya bisa mengerti perasaan Anda. Hafiz tersenyum tipis, mencondongkan badan sedikit. Itu sebabnya aku ingin kau tetap di sini, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi juga seseorang yang bisa aku percaya. Kau membuat segalanya terasa lebih ringan, Lina. Hati Lina meleleh. Ia merasakan gelombang perasaan yang campur aduk, tak hanya kagum pada kepemimpinan Hafiz, tapi juga hangat dan tersentuh oleh keterbukaan yang jarang ia temui pada orang lain. Pak, saya merasa hal yang sama. Kau membuat saya nyaman dan dihargai. Lina akhirnya mengaku, suaranya pelan namun penuh ketulusan. Hafiz menatapnya, matanya lembut, dan senyum tipisnya semakin menenangkan hati Lina. Itu sebabnya aku ingin kita terus saling menghargai dan perlahan-lahan membiarkan perasaan ini berkembang, tanpa terburu-buru, katanya. Di tengah hujan yang menetes di luar jendela, keduanya duduk berdekatan, membiarkan keheningan dan kehangatan mengisi ruang. Rahasia kecil Hafiz yang terungkap membuat Lina semakin terpesona, tidak hanya pada sisi profesionalnya, tapi juga pada sisi manusiawi dan lembut yang jarang ia tunjukkan. Malam itu menjadi titik penting. Mereka menyadari bahwa kedekatan mereka bukan sekadar perhatian atau chemistry sesaat. Ini tentang kepercayaan, pengertian, dan rasa nyaman yang membuat hati mereka perlahan-lahan jatuh satu sama lain. Kedekatan tak terbendung. Beberapa minggu setelah perjalanan bisnis dan malam-malam berbagi cerita, kedekatan Lina dan Hafiz terasa semakin nyata. Setiap hari di kantor, perhatian kecil, senyum, dan interaksi mereka membawa getaran hangat yang sulit diabaikan. Pagi itu, Lina sedang menyiapkan laporan penting ketika Hafiz datang membawa secangkir kopi hangat. Ia meletakkannya di sebelah Lina dengan senyum tipis. Untukmu, Lina. Semoga ini membuat pagimu lebih ringan. Hafiz berkata lembut. Lina tersipu. Hatinya berdebar. Terima kasih, Pak. Kau selalu perhatian. Jawabnya sambil menatap mata Hafiz sesaat lebih lama dari biasanya. Hari itu terasa berbeda. Setiap percakapan ringan, dari proyek hingga komentar kecil tentang cuaca, membawa ketegangan manis di antara mereka. Hati Lina terasa hangat, dan ia menyadari satu hal, perasaan yang selama ini tumbuh semakin sulit disembunyikan. Ini bukan lagi sekadar kagum atau nyaman, tapi cinta. Saat mereka bekerja berdampingan di ruang rapat, Hafiz sesekali mencondongkan tubuh untuk menunjukkan poin di layar laptop. Sentuhan ringan bahunya saat ia mendekat membuat jantung Lina berdebar lebih cepat. Ia menunduk sejenak, pipinya memerah, tapi hatinya terasa bahagia. Aku kagum padamu, Lina. Setiap hari kau membuatku merasa segalanya lebih mudah. Hafiz berkata pelan, menatapnya dengan mata lembut yang sulit diabaikan. Lina tersenyum malu. Pak, saya juga merasa nyaman bekerja dengan Anda. Tidak hanya belajar banyak hal, tapi setiap perhatian Anda membuat saya merasa istimewa. Ketegangan itu terasa manis dan tak terbendung. Mereka sadar bahwa perasaan ini bukan sekadar emosi sesaat. Ada rasa nyaman, perhatian tulus, dan kedekatan yang membuat hati mereka semakin sulit dibendung. Di tengah kesibukan kantor, antara laporan, rapat, dan tenggat waktu proyek, mereka menemukan cara untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Perlahan tapi pasti,
Cinta mulai tumbuh, tidak dengan kata-kata besar atau pengakuan dramatis, tapi melalui perhatian kecil, senyum hangat, dan interaksi yang tulus setiap hari. Malam itu, ketika Lina menutup laptopnya, ia menatap Hafiz sebentar sebelum pulang. Mata mereka bertemu, dan dalam diam, keduanya tahu satu hal, perasaan mereka tidak bisa lagi diabaikan. Cinta itu telah tumbuh di antara kesibukan, lembur, dan proyek besar, tenang, tulus, dan tak terbendung. Konflik hati. Beberapa hari setelah proyek besar selesai, Lina mulai merasakan dilema di hatinya sendiri. Setiap perhatian Hafiz membuat hatinya berbunga-bunga, tapi ia tidak bisa menutup mata pada kenyataan. Status mereka berbeda. Hafiz adalah bosnya, seseorang yang mapan dan berpengaruh, sedangkan Lina hanyalah pegawai magang yang sederhana. Di meja kerjanya, Lina menatap dokumen yang dihadapinya, tapi pikirannya melayang. Apakah benar kalau aku merasa seperti ini? Gumamnya pelan. Hatinya berdebar, campur aduk antara kagum, rindu, dan rasa takut akan risiko yang mungkin muncul. Hafiz, di sisi lain, juga mulai merasakan dilema yang sama. Di ruang kerjanya, ia menatap layar laptop tanpa fokus, matanya memikirkan Lina. Setiap senyuman Lina, setiap perhatian kecil yang ia berikan, membuatnya ingin lebih dekat, tapi status mereka membuatnya ragu. Sore itu, Hafiz memanggil Lina ke ruangannya untuk membahas beberapa laporan terakhir. Saat Lina masuk, ada ketegangan halus di udara. "Lina, kau terlihat tegang," Hafiz berkata pelan. Matanya menatap Lina dengan lembut. Saya hanya ingin memastikan semua laporan ini lengkap, Pak." Lina menjawab, menunduk. Pipinya memerah tanpa bisa disembunyikan. Hafiz menghela napas, merasa dilema. Ia tahu perasaannya tumbuh semakin kuat, tapi tanggung jawab profesional dan status membuatnya harus berhati-hati. "Lina, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Hafiz mulai, suaranya lembut tapi berat. Aku juga merasakan hal yang sama seperti kau rasakan. Tapi aku ragu. Bukan karena aku tidak ingin dekat denganmu, tapi karena status kita berbeda. Aku takut perasaan ini akan membuatmu sulit, atau bahkan membuatmu tersakiti. Lina menatapnya, hatinya bergetar. Kata-kata itu menegaskan apa yang selama ini ia rasakan. Hafiz benar-benar peduli, tapi dilema mereka sama-sama nyata. "Pak, saya juga takut, tapi saya tidak bisa menolak perasaan ini. Setiap kali Anda dekat, perhatian, atau tersenyum, hati saya tidak bisa diam." Lina berkata pelan, suaranya hampir berbisik. Hafiz menunduk sebentar, menatap tangannya sendiri, lalu kembali menatap Lina. "Aku ingin kita tetap profesional, tapi aku juga ingin jujur pada perasaanku. Aku ingin kita perlahan-lahan, hati-hati, tanpa terburu-buru. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa atau tersakiti." Lina mengangguk pelan, hatinya campur aduk. Ia menyadari satu hal, perasaan mereka nyata, tapi konflik hati ini akan menjadi ujian bagi cinta mereka. Kedekatan mereka semakin sulit diabaikan, tapi realitas dan tanggung jawab masing-masing menimbulkan dilema yang harus mereka hadapi bersama. Saat Lina meninggalkan ruang Hafiz, keduanya diam-diam menyadari satu hal, cinta mereka tumbuh, tapi dilema dan perbedaan status menjadi bayangan yang harus mereka atasi, perlahan tapi pasti. Keputusan. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu-lampu hangat menyinari ruang kerja Hafiz, sementara suara hujan ringan terdengar dari luar jendela. Hafiz duduk di mejanya, menatap laporan terakhir proyek, tapi pikirannya melayang ke Lina. Setelah beberapa hari merenung, dilema dan rasa canggung yang mereka rasakan membuatnya menyadari satu hal, ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Hati yang tulus dan perhatian Lina membuatnya ingin jujur, tanpa menunda lagi. Hafiz berdiri, menarik napas panjang, dan memutuskan untuk menemui Lina. Ia mengetuk lembut pintu ruang kerja Lina. "Lina,
bolehkah kita bicara sebentar? Hafiz bertanya. Suaranya tenang tapi tegas. Lina menoleh, terkejut sekaligus gugup. Tentu, Pak, ada apa? Hafiz mengajak Lina duduk di ruang meeting kecil yang sepi. Suasana hangat dan tenang, jauh dari mata rekan-rekan kantor, memberi ruang bagi mereka untuk berbicara dengan jujur. Lina, aku sudah memikirkan banyak hal, Hafiz memulai, menatap mata Lina dengan serius. Aku tahu status kita berbeda, dan aku tidak ingin membuatmu sulit atau tersakiti. Tapi, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Aku menyukaimu. Aku ingin kau tahu perasaan ini tulus, bukan karena kedekatan di kantor atau proyek. Kau membuatku merasa nyaman, bahagia, dan berbeda. Lina terdiam sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Hatinya campur aduk. Senang, gugup, tapi juga lega. Semua perhatian, senyum, dan momen kecil selama ini kini masuk akal. Semua itu adalah ungkapan kasih sayang Hafiz yang tulus. Pak, saya juga merasakan hal yang sama. Lina akhirnya berkata pelan, suaranya bergetar. Setiap perhatian dan senyum Anda membuat saya merasa dihargai, nyaman, dan bahagia. Tapi saya juga takut karena status kita berbeda. Hafiz mengangguk, tersenyum tipis. Aku mengerti ketakutanmu, Lina. Tapi aku ingin kita perlahan-lahan, hati-hati, saling jujur, dan saling mendukung. Aku percaya kita bisa mengatasi hal ini bersama. Lina tersenyum malu, menunduk sebentar sebelum menatap Hafiz lagi. Baik, Pak. Saya percaya pada Anda. Di malam itu, keputusan Hafiz untuk jujur mengungkapkan perasaannya menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Tidak ada kata yang tergesa-gesa atau dramatis, hanya ketulusan, perhatian, dan keberanian untuk mengakui perasaan sendiri. Hati mereka kini seiring, saling memahami, dan meski masih ada dilema terkait status, mereka siap melangkah perlahan, menjaga perasaan yang tumbuh di antara mereka dengan penuh kehati-hatian. Cinta yang terpilih. Pagi itu, kantor terasa tenang. Lina duduk di mejanya, masih meresapi percakapan malam sebelumnya. Hatinya terasa ringan, tapi juga hangat, karena ia sudah mengambil keputusan penting, menerima perasaan Hafiz. Saat Hafiz datang membawa dokumen, matanya langsung menatap Lina. Ada senyum tipis di wajahnya, senyum yang penuh arti, namun tetap lembut dan tulus. Selamat pagi, Lina. Hafiz menyapa dengan nada hangat. Selamat pagi, Pak. Lina menjawab. Senyumnya malu tapi penuh rasa bahagia. Jantungnya berdebar. Tapi perasaan canggung beberapa hari terakhir mulai hilang. Setelah beberapa percakapan ringan tentang proyek, Hafiz menatap Lina lebih lama. Lina, aku ingin memastikan kita sepakat pada satu hal. Aku ingin kita mencoba hubungan ini dengan hati-hati, perlahan, dan saling menghargai. Tanpa terburu-buru, tanpa membuat siapapun di sekitar kita terganggu. Lina mengangguk pelan, hatinya hangat. Pak, saya juga ingin itu. Aku siap mencoba, selama kita bisa menjaga semuanya dengan baik. Hafiz tersenyum tipis, mencondongkan tubuh sedikit. Bagus. Aku senang kau mau. Kita akan saling mendukung, fokus pada pekerjaan, tapi juga jujur pada perasaan kita. Aku ingin kau tahu, kau istimewa bagiku, Lina. Lina menunduk sebentar, hatinya berdebar kencang. Pak, saya juga merasa sama. Terima kasih, karena tulus dan sabar. Sejak saat itu, sesuatu berubah. Setiap perhatian kecil, senyum, dan interaksi mereka kini memiliki arti yang lebih dalam. Mereka tetap profesional di depan rekan-rekan kantor, tapi di balik itu, ada ikatan emosional yang tumbuh perlahan, penuh kehangatan, perhatian, dan rasa saling menghargai. Lina menyadari satu hal, cinta yang terpilih bukan hanya tentang perasaan yang tumbuh, tapi tentang kesabaran,
kejujuran, dan keberanian untuk menjaga hati satu sama lain. Dan Hafiz, dengan caranya yang lembut dan tulus, membuatnya merasa aman untuk membuka hati sepenuhnya. Di tengah kesibukan kantor dan tanggung jawab mereka, hubungan ini menjadi oasis kecil, tempat di mana keduanya bisa jujur, saling menghargai, dan membiarkan perasaan berkembang perlahan tanpa terburu-buru. Momen itu menegaskan satu hal bagi Lina. Cinta ini dipilih dengan sadar, dihargai dengan hati, dan siap untuk dijalani, meski tantangan akan selalu ada di depan. Awal baru. Pagi itu, kantor terasa lebih hangat dari biasanya. Lina duduk di mejanya dengan senyum tenang, merasakan perasaan yang berbeda. Ada kebahagiaan yang ringan, hangat, dan tulus. Ia resmi menjadi pasangan Hafiz, dan meski status mereka berbeda, cinta mereka tumbuh dengan perlahan dan penuh kesadaran. Hafiz datang sambil membawa 2 gelas kopi. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Pagi, Lina," katanya, menaruh 1 gelas di mejanya. "Pagi, Pak, terima kasih," Lina menjawab, tersenyum malu namun hangat. Hatinya berdebar, tapi bukan karena gugup, melainkan karena bahagia. Sejak pengakuan perasaan mereka dan kesepakatan untuk mencoba hubungan secara hati-hati, keduanya belajar menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hafiz tetap profesional, tapi setiap perhatian kecilnya, senyum, tatapan, atau catatan singkat di meja Lina, membuat hati Lina hangat. Lina, dengan kehidupan sederhananya, kini merasakan kebahagiaan yang lebih utuh. Ia tetap menata hidupnya dengan sederhana, tetap bekerja keras, tapi cinta Hafiz menambah warna baru, perhatian tulus, dukungan tanpa syarat, dan rasa dihargai yang mendalam. "Lina, aku senang kita bisa memulai sesuatu ini dengan perlahan tapi pasti," Hafiz berkata sambil menatapnya. "Aku ingin kita tetap jujur pada perasaan kita, saling mendukung, dan menikmati setiap momen kecil bersama." Lina menunduk sebentar, pipinya memerah, lalu menatap Hafiz dengan mata bersinar. "Pak, aku juga senang. Aku merasa kita bisa melewati semuanya bersama, dengan hati yang tulus." Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Mereka tetap profesional di depan rekan kantor, tapi di balik itu, ada bahasa tersirat, senyum kecil, catatan manis, perhatian tanpa alasan, semua membangun ikatan yang semakin kuat. Dalam kesederhanaan Lina dan kesuksesan Hafiz, mereka menemukan keseimbangan. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada drama besar, hanya cinta yang tulus, perhatian yang nyata, dan kebersamaan yang perlahan tumbuh setiap hari. Dan di hati Lina, satu hal jelas, hidupnya mungkin sederhana, tapi cinta yang dipilih dengan hati membuat segalanya terasa lengkap. Begitu pula Hafiz, yang menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang karir, tapi juga tentang menemukan seseorang yang membuatnya merasa utuh. Mereka melangkah bersama, menghadapi dunia luar dengan keyakinan dan cinta yang tulus. Sebuah awal baru yang manis, sederhana, dan penuh harapan. Awal dari kisah mereka yang akan terus berkembang, tanpa kehilangan kehangatan dan ketulusan yang menjadi dasar cinta mereka.